Pernyataan Puan Maharani disebut menutup peluang RK menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Figur seperti apa yang dicari PDIP untuk mendampingi Ganjar dan apakah sulitnya menentukan cawapres akan membuka kemungkinan pembentukan dua poros saja di Pilpres 2024. Sudah bersama dengan kami Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, Mas Awi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Adi dan Mas Awi. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, apakah pernyataan dari Puan Maharani ini benar-benar akan menutup peluang RK menjadi cawapres Ganjar? Ya, saya kira Puan Maharani ini adalah representasi dari politik PDIP ya. Jadi kalau sudah Puan bicara, maka Ridwan Kamil dan AHY pastinya pintunya tergembok rapat-rapat untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo di 2024. Rasa-rasanya sekelas Puan Maharani, sekelas Partai PDIP, Partai Pemenang Pemilu tentu saja tidak mungkin menyampaikan kepada publik kalau tidak melalui keputusan yang sudah fix dan firm, Mas. Oleh karena itu cukup rasional jika kemudian Puan Maharani mengatakan Ridwan Kamil dan AHY pintunya sudah terkunci dan tidak mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar, karena memang mengingat Partai Demokrat dan Golkar tentu saja saat ini sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak elok, tentu tidak nyaman kalau kemudian ada salah satu di antara elit mereka kemudian menjadi bagian dari poros politiknya PDIP dan bergabung dengan Ganjar Pranowo. Bagi saya ini adalah satu keniscayaan yang sudah menjadi fakta politik bahwa Ridwan Kamil dan AHY sudah tidak mungkin untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Maka yang tersisa tinggal 4 nama, ada Sandiaga Uno, ada Mahfud MD, kemudian ada Erick Thohir dan Pak Andika Perkasa. 4 nama ini tentu saja sedang menjalani beauty contest ya, yang sedang diseleksi betul oleh PDIP dan partai-partai koalisi pendukung Ganjar yang lainnya. Tentu untuk mencari yang terbaik kira-kira di antara 4 nama ini, siapa yang paling memungkinkan memiliki daya ungkit elektabilitas yang kemudian bisa mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang bisa memenangkan pertarungan di 2024. Saya kira di situ konteksnya, Mas, dan sepertinya memang ini tidak mudah karena keempat nama ini sebenarnya memiliki nama besar, memiliki bekal sosial dan bekal politik yang cukup luar biasa, yang saya sebut sebagai barang bagus ini. Karena kalau kita melihat simulasi survei misalnya, kalau Sandi dipasangkan dengan Ganjar, relatively itu bisa kompetitif, elektabilitasnya, begitupun dengan Mahfud MD, saya kira memiliki keunggulan yang cukup luar biasa, juga kompetitif elektabilitasnya, termasuk misalnya Erick Thohir dan Pak Andika Perkasa. Oleh karena itu tidak mudah tentu saja bagi partai-partai pendukung Ganjar untuk memilih siapa yang the best di antara mereka untuk dipasangkan, karena yang dihadapi adalah lawan-lawan yang juga memiliki nama besar, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto dan wakilnya nanti yang akan segera diputuskan tentu saja. Saya kira di situ, Mas, konteksnya. Ya, Mas Awi, kalau kita menyimak pernyataan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan Megawati mencari figur yang sudah selesai dengan dirinya, sosok yang bekerja dalam sunyi dan tidak memiliki ambisi pribadi. Apakah Sandiaga Uno, calon dari P3, memenuhi kriteria itu, Mas Awi? Ya, sangat memenuhi kriteria karena Pak Sandi itu kalau dibilang tadi bekerja dalam diam, banyak yang beliau lakukan selama ini khususnya dalam mendongkrak dunia pariwisata pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, Pak Sandiaga Uno itu tidak mencalonkan tetapi dicalonkan oleh Rapimnas P3. Diminta kesediaannya untuk disodorkan sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Namun sekali lagi itu baru permohonan usulan dari P3. Selebihnya nanti ketum-ketum partai akan berembuk menyampaikan informasi update terkini situasi politik, termasuk juga siapa calon pendamping Pak Ganjar yang kira-kira bisa memenangkan kontestasi. Jadi kami masih sangat optimis sejak awal, meskipun di sejumlah media terframing bahwa nama Ridwan Kamil gara-gara menyebut ada breaking news seolah-olah sudah ditunjuk sebagai bakal cawapresnya. Tapi ternyata breaking news-nya ya karena tidak ada breaking news itu. Oke, Mas Awi, Sandiaga Uno diketahui memiliki elektabilitas yang tinggi, kemampuan logistik yang besar, tapi kenapa kemudian P3 kesulitan untuk membuat PDIP segera mengumumkan Sandiaga Uno sebagai pendamping Ganjar?
Ya, politik itu penuh kalkulasi, penuh hitungan. Kita masih ada waktu sebulan ke depan untuk mensimulasikan kira-kira siapa yang paling layak untuk mendampingi Mas Ganjar bisa memenangkan kontestasi Pilpres, syukur-syukur bisa menang di satu putaran. Nah, kami menyadari itu, siapapun dan dimanapun dalam setiap kontestasi itu selalu hitung-hitungannya bagaimana kita menang. Beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Pak Sandi coba dipadukan dengan kandidat lainnya yang kira-kira memiliki keunggulan juga. Tentu semuanya ditimbang satu sama lain. Kalau Pak Sandi keunggulannya sudah kami sampaikan kepada PDI Perjuangan, termasuk juga kepada partai-partai koalisi, ya tinggal bagaimana nanti selama sebulan ke depan ini untuk menilai peluang-peluang yang dimiliki oleh pasangan Ganjar dan Sandi. Kalau bicara elektabilitas, sama sekali tidak ada keraguan dari kami. Tetapi selain elektabilitas, ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh seorang cawapres yang itu coba dipenuhi oleh Pak Sandi. Dan alhamdulillah dari berbagai timbangan, dari berbagai perspektif, Pak Sandi memiliki kualifikasi untuk bisa digandeng oleh Pak Ganjar dan memenangkan kontestasi. Mas Adi, apakah Sandiaga Uno bisa menjadi figur pengganti RK untuk membuat PDIP menang di Jawa Barat? Kalau membaca angka-angka statistik, saya kira nama Pak Sandiaga Uno relatif kompetitif ya jika melihat irisan pemilihnya di Jawa Barat. Karena dalam banyak hal wajah dari Sandi ini kan mewakili wajah umat sebenarnya yang memiliki irisan pemilih dengan kelompok-kelompok Islam. Di Jawa Barat ini sentimen pemilih yang berbasiskan sentimen agama cukup kuat, Mas Egan. Oleh karena itu tentu cukup rasional jika kemudian Sandi, jika yang terpilih, maka sangat mungkin bisa menebalkan tingkat elektabilitas Sandiaga Uno. Yang kedua bagi saya, persoalan cawapres itu adalah misteri ilahi sebenarnya. Sekalipun begitu banyak variabel-variabel yang cukup rasional yang bisa dikuantifikasi, misalnya variabel survei, variabel dukungan partai, saya kira di situ Sandi bisa mengungguli di atas nama-nama yang lain. Tapi kan ketika keputusan soal siapa pendampingnya Ganjar itu misalnya diputuskan oleh 4 ketua umum partai yang mengusung Ganjar, maka disitulah kemudian 4 nama ini punya kesempatan yang sama. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalau bicara tentang elektabilitas, siapa yang bisa meragukan elektabilitasnya Ridwan Kamil? Bagi saya Ridwan Kamil bukan hanya karena Golkar sudah mendukung Prabowo Subianto, tapi rasa-rasanya ada bentuk ketersinggungan dari teman-teman PDIP karena Ridwan Kamil ini relatif agak genit, keburu mengumumkan kepada publik sebagai sosok yang sangat mungkin akan berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo misalnya. Ini kan yang sepertinya membuat tak happy karena belum apa-apa, sudah kegeeran kemudian disampaikan kepada publik. Padahal kan cukup santer bahwa Ridwan Kamil ini adalah sosok yang menempati top 10 gitu ya, ataupun top 3, bahkan dia teratas yang diprioritaskan untuk bisa mendampingi Ganjar, mengingat posisinya cukup kuat di Jawa Barat. Tapi sekali lagi, karena faktor chemistry, faktor kenyamanan, faktor kerja di dalam sunyi, itu juga menjadi variabel-variabel yang sepertinya juga diukur. Oleh karena itu, jika di antara 4 nama ini suatu waktu, dalam waktu dekat ini, dipanggil oleh Megawati dan 3 ketua umum partai pendukung yang lainnya, jangan keburu mengumumkan kepada publik bahwa sudah terpilih sebagai calon pendampingnya Ganjar, itu bisa menjadi blunder karena itu belum jadi apa-apa sebelum diputuskan secara resmi. Oleh karena itu kalau kita membaca dari 4 nama ini tentu Sandi paling depan, elektabilitasnya paling tinggi, popularitasnya paling bagus, dan yang paling penting P3 itu sudah mengumumkan ya dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo sejak awal. Sementara nama-nama lain seperti Pak Mahfud misalnya tidak berpartai, Erick Thohir tidak berpartai, termasuk pun Pak Andika Perkasa juga tidak punya partai politik. Tapi sekali lagi karena persoalan cawapres itu adalah misteri, apapun bisa terjadi di kemudian hari. Kasus 2019 tiba-tiba ada Kiai Maruf Amin tanpa ada elektabilitas, tanpa ada pembicaraan, tanpa pernah masuk dalam survei, tapi kemudian diputuskan sebagai pendamping Pak Jokowi untuk bertanding di 2019 dan memenangkan pertarungan. Oleh karena itu sebenarnya penuh kehati-hatian sebenarnya dalam meniti soal kemungkinan bisa menjadi pendampingnya Ganjar. Pernyataan Hasto itu bekerja dalam sunyi, kemudian sudah selesai dengan ambisi pribadi dan seterusnya, itu adalah satu sinyalmen. Kalau ingin jadi pendampingnya Ganjar, jangan terlampau kemajon, jangan terlampau agresif, jangan terlampau
bunyi-bunyian kepada publik sebelum dinyatakan secara resmi, secara definitif sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo. Sekalipun elektabilitas menyentuh langit, sekalipun dukungan partainya sudah dekat kepada PDIP, itu tak ada artinya sebelum resmi diputuskan sebagai calon pendamping, Mas. Saya kira di situ saya membaca bagaimana psikologi politik partai pendukungnya Pak Ganjar Pranowo ini. Ya, ya. Mas Awi, ada kata-kata dari Hasto Kristianto tidak memiliki ambisi untuk kepentingan bisnisnya. Nah, ini pernyataan ini bisa tidak dipenuhi oleh Sandiaga Uno? Kita tahu bisnis Sandiaga Uno kan cukup banyak. Ya, tinggal dicek aja, di cross check latar belakang Pak Sandi apakah selama menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memanfaatkan posisinya untuk kepentingan bisnisnya. Dan sejauh ini kami belum pernah menemukan itu. Yang sering terjadi adalah banyak acara-acara itu di-backup oleh dari urusan pribadinya Pak Sandi, misalkan kegiatan-kegiatan di sebuah kementerian tidak mencukupi misalkan, ataupun tidak ada anggarannya, Pak Sandi sudah biasa dengan charity-nya dia mengeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat. Contoh, misalkan pembagian sembako itu kan nggak mungkin dari Kementerian Pariwisata, maka beliau lewat perusahaan yang dia miliki untuk membantu masyarakat. Jadi hal-hal yang seperti itu saya kira clear ya, dan tinggal dicek aja track record-nya gitu. Mas Adi, kalau misalnya memang data kuantitatif, kualitatifnya juga semuanya sudah ada, tapi kenapa kemudian PDIP tampaknya kesulitan untuk segera mengumumkan siapa cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mas Adi? Ya, saya kira tentu karena PDIP itu berharap betul di 2024 mereka itu hat-trick ya untuk menang yang ketiga kalinya. Oleh karena itu pendamping Ganjar tentu menjadi sesuatu hal yang cukup penting, cukup determinan. Jangan sampai milih calon wakil pendamping, tapi justru akan menjadi blunder di kemudian hari. Saya menyebutnya ini semacam beauty contest ya, untuk menelusuri di antara 4 nama ini kira-kira siapa yang paling mungkin menutup begitu banyak kekurangan dan celah yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo, terutama misalnya dari segi teritori. Kan Pak Ganjar itu tidak terlampau kuat di Jawa Barat, kemudian di DKI Jakarta, kemudian di Sumbar, dan kemudian juga di Jakarta dan Banten tentu saja. Nah, 4 provinsi ini tentu menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Apakah jawabannya Mahfud MD, apakah jawabannya Erick Thohir, apakah jawabannya Sandiaga Uno, ataukah Andika Perkasa? Tentu sedang dihitung betul, karena pergerakan dinamika politik di lapangan termasuk sentimen publik terhadap 4 nama ini tentu cukup berpengaruh, Mas Egan. Oleh karena itu, karena politik kita itu adalah politik last minus, pendaftaran di KPU masih lama, termasuk penutupannya, maka ujung-ujungnya adalah nanti itu diputuskan di tikungan akhir. Tentu melihat variabel-variabel kunci, kira-kira siapa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh poros koalisinya PDIP untuk memenangkan pertarungan di 2024. Mungkin saat ini jawaban realistisnya adalah Sandiaga Uno, tapi siapa yang menjamin seminggu ke depan misalnya, dinamika politiknya tidak mengarah kepada Sandi, tapi kepada Mahfud. Tapi minggu ke depannya lagi mengarah kepada Erick Thohir, karena konon Erick Thohir juga belakangan sudah mulai masuk radar pencapresan ya, yang bisa mendampingi Pak Ganjar. Meski kita tahu Erick Thohir itu di-endorse oleh PAN yang saat ini sudah berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu di antara begitu banyak variabel ini, maka variabel konstanta, variabel dominan, variabel kunci yang kemudian tidak bisa bergerak secara dinamis, itulah yang pada akhirnya akan ditentukan untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, saya juga turut meyakini sepertinya PDIP sekalipun dengan teman-teman partai koalisinya ini sudah aman kursinya untuk menggenapi ambang batas presiden, tapi persoalan cawapres ini akan menjadi tarikan napas yang cukup luar biasa. Hati-hati dan sangat fleksibel. Baik, siapa dari 4 nama tersebut yang paling memenuhi kebutuhan PDIP untuk menjadi pendamping Ganjar, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Pemirsa, saya ke Mas Awi. Mas Awi, karena ada 4 nama yang saat ini dipertimbangkan oleh PDIP, apakah P3 sudah menentukan arah politiknya ke depan apabila Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi pendamping Ganjar? Pertama, ingin kami tegaskan bahwa keputusan P3 mendukung ataupun bekerja sama politik dengan PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo itu merupakan keputusan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional yang kelima. Nah, selama keputusan Rapimnas 5 itu tidak dicabut, maka sikap politik P3 tidak akan pernah berubah. Dan terbukti ketika Rapimnas 6 itu tidak mencabut
keputusan Rapimnas 5, tapi Rapimnas 6 merekomendasikan Pak Sandi sebagai cawapresnya Pak Ganjar. Sekali lagi, selama keputusan Rapimnas masih mendukung Pak Ganjar, ya tetap P3 ada di situ. Mas Adi, menurut Anda mungkin tidak P3 keluar dari koalisi pendukung Ganjar? Saya kira tidak mungkin ya Mas, karena sejak awal memang P3 itu ketika menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo itu tanpa syarat. Sandi itu diusulkan sebagai calon wakil pendamping Ganjar, kan datang belakangan ketika Sandi menjadi bagian dari P3. Yang kedua, sekalipun P3 itu keluar, rasa-rasanya memang agak sulit jika terus punya agenda untuk memajukan Sandi sebagai cawapres. Bagi saya dua argumen ini bisa menjadi sebab bahwa siapapun nanti yang akan dipilih menjadi pendampingnya Ganjar Pranowo, rasa-rasanya iman politik P3 itu tidak akan mungkin pindah ke lain hati. Saya kira di situ argumennya. Tapi dari 4 nama itu yang paling memenuhi kebutuhan PDIP itu siapa menurut Anda, Mas Adi? Kalau mau gampang sebenarnya Sandiaga Uno lengkap lah, punya partai, diusung P3, elektabilitasnya paling tinggi. Tinggal bagaimana duet ini bisa dimodifikasi, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan maksimal yang diinginkan oleh Ganjar Pranowo dan teman-teman koalisi yang mendukung Ganjar lah, terutama misalnya secara teritori yang selama ini Ganjar Pranowo lemah, kemudian misalnya di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, DKI dan Sumbar. Saya kira itu bisa dimaksimalkan oleh Sandi yang saya kira modal sosial dan modal politiknya cukup luar biasa, tinggal dideklarasikan Mas. Saya kira di situ poin saya. Ya, Mas Awi, dengan masa pendaftaran capres-cawapres yang diperkirakan akan maju hingga 10 Oktober hingga 16 nanti, PDIP belum juga mengumumkan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Kondisi ini membuat P3 tidak nyaman nggak? P3 fine-fine aja, karena keputusan mendukung Pak Ganjar itu dihasilkan oleh keputusan institusional berdasarkan pendapat dari 38 provinsi dari seluruh Indonesia. Jadi tetap nyaman gitu, karena politik itu penuh hitungan dan tiap hari selalu ada perubahan dinamika yang perlu dicermati. Dan P3 dalam posisi menunggu. Barangkali cawapresnya dari Ganjar adalah Sandiaga Uno. Semisal nanti tidak Sandiaga Uno, ya kita bicara nanti gitu. Yang sekarang kita wajibnya ikhtiar untuk mempromosikan Sandi, meyakinkan PDI agar bisa menerima Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Pak Ganjar. Apakah Sandiaga kemudian bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo menurut Anda, Mas Awi? Itu pasti, karena kita terus melakukan komunikasi politik dan juga konsolidasi di seluruh Indonesia dilakukan oleh Pak Sandi, sekaligus juga mempromosikan Pak Ganjar sebagai capres dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan kita, kalau tadi Mas Adi bilangnya imannya sudah kuat, kita tidak masuk pada tataran iman ya, tetapi perjuangan P3 itu ada salah satu prinsip perjuangan kita adalah istiqomah, konsistensi dalam bersikap politik. Nah, itulah kemudian kenapa keputusan Rapimnas itu tidak serta-merta diubah seenaknya, tetapi harus melalui Rapimnas ataupun forum setingkat. Mas Adi, apakah kemudian siapa yang menjadi pendamping Ganjar ini akan ditentukan dengan siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo? Mas Adi? Baik. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Awi? Apakah kemudian menurut Anda PDIP akan menentukan pilihannya setelah Prabowo mengumumkan siapa yang akan mendampinginya ke depan, Mas Awi? Ya, 50-50 ya, kita sama sekali tidak terpengaruh oleh koalisi yang lain. Sekali lagi, contohnya, ketika pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin dideklarasikan, kita tidak buru-buru juga, gitu. tidak responsif terhadap isu yang berkembang di pihak lawan. Gitu. Kita benar-benar mengamati dinamika politik yang ada sesuai dengan kebutuhan dari koalisi ini. Jadi kalaupun kemudian nanti last minute, itu bukan berarti kita menunggu koalisi yang lain, karena terbukti meskipun koalisi yang lain sudah mengumumkan, ya kita santai saja melakukan komunikasi politik antar ketum
ketum partai untuk menyusun strategi. Contohnya kemarin ketika menentukan ketua tim pemenangan saja itu juga melalui musyawarah mufakat, apalagi ini menentukan calon wakil presiden. Yang kita harapkan ketika nanti siapapun yang dipilih menjadi pendampingnya Pak Ganjar Pranowo, setidaknya itu terinformasi sejak awal sehingga tidak ada anggota koalisi yang merasa ditinggal, tidak mendapatkan informasi, tetapi sudah bicara dari hati ke hati. Mas Awi, karena nama-nama cawapres ini belum juga kemudian diumumkan, ada wacana membuat Pilpres 2024 nanti hanya 2 poros saja. Tanggapan Anda? Mungkin tidak ini terjadi. Ya karena namanya politik, sebelum didaftarkan ke KPU semuanya segala kemungkinan terjadi, tetapi peluangnya kecil. Ada, kalau mau memang satu putaran saja atau 2 pasang, yakni Pak Prabowo bergabung dengan Pak Ganjar Capres, Pak Prabowo Cawapres. Tapi apakah mau? Karena hari ini sudah terkonsolidasi ke 3 poros. Namun sekali lagi politik itu serba kemungkinan, serba mungkin terjadi, tapi rasa-rasanya per hari ini itu sudah terkonsolidasi ke 3 poros. Jadi saya nggak tahu informasi seperti apa dari temanku Pak Jazilul itu mewacanakan 2 poros. Ya 2 poros terjadi kalau pasangan Ganjar bersama Prabowo Subianto. Tapi apakah mau? Itu aja pertanyaannya. Mas Adi, mungkin tidak 2 poros dalam Pilpres 2024? Ya kalau melihat konfigurasi politik saat ini rasa-rasanya akan ada 3 poros ya Mas. Porosnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Saya juga kaget kalau kemudian Gus Jazilul itu bicara tentang soal kemungkinan ada 2 poros ya. Karena kalau melihat konfigurasi politik dan dukungan partai sampai hari ini, rasa-rasanya yang akan landing dan mencapreskan diri di 2024 itu ada 3 poros itu. Dan ini tentu menjadi baik buat publik sehingga begitu banyak kandidat-kandidat yang kemudian bisa dipilih secara selektif sesuai dengan selera politik soal kira-kira siapa yang dianggap layak untuk menjadi presiden di 2024 yang akan datang. Kalau 2 poros tentu menu politiknya terbatas dan saya khawatir ini justru akan menimbulkan satu konflik dalam tanda kutip dan pembelahan yang tidak bisa dihindari seperti kasus pemilu 2019 ya, di mana pembelahan itu ternyata cukup ekstrim dan residu demokrasinya sampai saat ini tidak bisa dihilangkan. Siapa tahu kalau ada 3 poros, residu dan pembelahan itu bisa dihindari secara perlahan. Karena 2 putaran misalnya, ini energi itu tidak terlampau terkuras sehingga perhatian-perhatian di putaran kedua, karena ada asumsi kalau 3 poros itu akan terjadi 2 putaran, energinya tidak terlampau agresif seperti di putaran pertama. Oleh karena itu saya terlampau meyakini bahwa yang bisa maju di 2024 adalah 3 poros politik, kecuali ada tsunami politik yang kemudian tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ada huru-hara politik yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, mungkin disitulah akan terjadi ada 2 poros. Tapi kalau membaca peta hari ini, kok rasa-rasanya 2 poros itu sangat mustahil untuk bisa diwujudkan. Oke, baik. Mas Adi, terima kasih. Mas Awi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.